Tadi survei itu mengatakan 4,2% bahwa Pak Anies belum berhasil atau dibandingkan dengan Pak Ahok tidak berhasil. Data justru menunjukkan tidak itu. Ya saya kira itu yang bisa menjawab itu masyarakat Jakarta, yang bisa merasakan masyarakat Jakarta. Contoh, ketika titik genangan zaman pemerintahan Ahok berapa titik, sekarang berapa, warga sudah bisa merasakan itu. Dari kedutaan asing segala macam masih ada, pasti juga tahu melihat bahwa ini Jakarta kok semrawut gitu. Bagus prinsip Ahok, kalau nggak terlalu macet, motor ini yang tertentu lah, gitu. Jalan kayak kampung, kayak di inian. Urus oleh ahlinya, Pak Anies kan ahlinya ya untuk ngurus banjir, ya kita percayakan pada beliau ya. Jadi ya beri kesempatan pada Pak Anies untuk apa yang dia kerjakan. Apakah yang dilakukan Anies selama 2 tahun itu bisa mengentaskan persoalan banjir? Jawaban saya tidak. Kenapa tidak? Karena memang selama 2 tahun tidak ada sedikit pun langkah yang dilakukan oleh Pak Anies dalam persoalan pengentasan banjir. Sekjen PDIP Kemajuan DKI jauh di bawah saat dipimpin Jokowi dan Ahok. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan belum memutuskan siapa yang akan diusung dalam pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024. PDIP masih memilih fokus memenangkan pemilu 2024 dengan lebih banyak turun ke masyarakat. Pilkada serentak masih 2024 setelah Pileg dan Pilpres, kata Hasto dalam keterangan tertulis pada Kamis 6 Januari. Hasto mengatakan PDIP memang merancang gagasan tentang masa depan DKI Jakarta. Tujuannya adalah guna mempercepat pembangunan Jakarta. Sebab praktis kemajuan dalam beberapa tahun terakhir masih jauh di bawah kemajuan ketika DKI dipimpin oleh Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Jarot, klaim dia. Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDI saat ini memilih mempersiapkan mesin partai sehingga bekerja maksimal, caranya terus mendorong konsolidasi kader dan simpatisan partai dengan rakyat. Jadi bagi PDIP Perjuangan, langkah-langkah strategis terbaik yang dilakukan partai adalah bekerja, tutur diam. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Polda Metro Jaya. Saat masa jabatan Anies berakhir, ia akan digantikan pejabat atau PJ yang diusulkan Menteri Dalam Negeri dan dipilih Presiden Joko Widodo. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 201 Undang-Undang Pilkada. Pejabat gubernur termasuk pengganti Anies merupakan ASN yang menjabat di jabatan pemimpin tinggi media atau setara eselon 1. Sementara pejabat bupati atau wali kota diusulkan gubernur dan dipilih Mendagri. Terkait pelaksanaan Formula E, Ferdinand menuntut Anies diproses hukum jika Formula E batal digelar di Jakarta pada 4 Juni 2022 mendatang. Jika gagal Juni 2022, maka Anies Baswedan harus dipenjarakan. Tweet Ferdinand dikutip dari akun @ferdinandhain3 pada Kamis 16 Desember 2021. Bukankah seorang bisa diproses hukum dan ditahan jika melakukan tindakan pidana? Ferdinand beralasan Formula E merugikan keuangan negara sangat besar. Rakyat sudah muak dengan Formula E ini sampai sekarang hanya jadi bahan berdadu mulut. Begitulah tweetnya lagi. Ferdinand lantas menyinggung KPK. Dia mendesak lembaga anti rasuah memproses Anies secara hukum, sekalipun Formula E terlaksana secara jadwal. Jika dipaksakan terlaksana dengan standar abal-abal, maka KPK RI harus segera ditangkap Anies. Demikian tweet Ferdinand Hutahayan. Formula E akan digelar di Jakarta pada 4 Juni 2022. Jadwal penyelenggaraan ini tercatat dalam kalender balapan musim ke-8 2021-2022 yang ditetapkan FIA World Motorsport Council di Paris pada 15 Oktober. Selain PT Jakarta Propetindo atau Jakpro, penyelenggaraan Formula E di Jakarta melibatkan Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Anies melalui Jakpro telah menunjukkan Sekjen IMI Ahmad Sahroni sebagai ketua pelaksana event balap mobil listrik internasional Formula E atau Jakarta Express. Dalam pelaksanaannya, Sahroni akan dibantu oleh Ketua Umum IMI Bambang Susatyo atau bisa disapa Bamsud menjadi Ketua Panitia Pengarah Jakarta Express. Keputusan diambil Anies setelah Formula E antara co-founder Formula E Alberto Lungo, Direktur Utama PT Jakarta Propetindo Widi Amansto, Ketua Umum IMI Bambang Susatyo, dan Sekjen IMI Ahmad Sahroni di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.